Nah, kedua bahan ini makanya sudah berbentuk seperti ini. Ini sudah melalui proses panjang ya, teman-teman sahabat tani. Di antaranya proses evaporasi ya. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah salah satu metode untuk memurnikan bahan padat melalui proses pelarutan dan kristalisasi. Nah, itu maksudnya ya. Oke, selamat sore teman-teman sahabat tani. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Baik teman-teman sahabat tani, di kesempatan sore kali ini saya akan berbagi informasi atau ilmu pengetahuan ya. Apa sih manfaat natrium itu terhadap tanaman? Nah, di depan saya ini sudah ada dua bahan ya. Ini wadah yang berwarna oranye adalah garam kasar atau masyarakat biasa menyebutnya itu garam krosok ya. Dan ini wadah yang berwarna hijau adalah garam dapur ya, yang biasanya untuk bumbu masak. Nah, kedua bahan ini sama-sama memiliki kandungan natrium klorida ya, tapi ada perbedaan, yaitu garam kasar ini memiliki kandungan natrium klorida rata-rata 85% ya. Dan ini garam dapur memiliki kandungan natrium klorida rata-rata 97%, bahkan lebih tinggi ya. Nah, sedangkan garam kasar ini masih ada bahan pengotornya atau polutannya ya, seperti kalsium sulfat, magnesium sulfat, magnesium klorida, kalium klorida, dan juga tanah ya. Sedangkan kalau garam dapur ini sudah bersih ya, dan juga sudah bersodium ya. Terus apa saja manfaatnya natrium itu terhadap tanaman? Nah, sebelum kita nanti lanjut ke dosis cara aplikasi, ada bagusnya teman-teman sahabat tani simak sebentar ya penjelasan dari saya agar nantinya tidak salah kaprah menggunakan pupuk dari garam ini ya. Nah, natrium itu berperan dalam pembukaan stomata. Natrium berperan dalam pembentukan umbi. Natrium juga dapat menggantikan unsur K yaitu kalium. Natrium juga dapat mencegah pembusukan di tengah umbi ya. Nah, itu tadi manfaat natrium terhadap tanaman ya. Tapi ada juga kekurangannya, yaitu apa? Natrium ini dapat mengurangi jumlah kalium pada tanaman ya. Jadi kalau teman-teman sahabat tani terlalu sering aplikasi garam ini terhadap tanaman teman-teman sahabat tani, maka efeknya juga kurang bagus ya. Di samping natrium juga dapat mengurangi unsur kalium ya. Unsur klorin atau klorida yang terkandung dalam garam ini itu sangat mudah larut di dalam tanah ya. Nah, tanaman menyerap klorin itu dalam bentuk anion ya, dan itu sangat mudah diserap oleh tanaman, dan jarang sekali dijumpai kasus tanaman itu kekahatan atau kekurangan unsur klorin ya. Lebih banyak yang dijumpai itu adalah kasus keracunan klorin malah nih ya kan. Makanya hati-hati dalam penggunaan pupuk dari garam ini ya. Sebenarnya yang dibilang pupuk sih nggak pupuk juga ya kan. Karena apa? Karena unsur natrium itu bukan merupakan unsur hara esensial ya, melainkan unsur hara fungsional ya, teman-teman sahabat tani. Mohon diingat ini ya. Nah, apa unsur hara esensial dan apa unsur hara fungsional? Nah, di sini sedikit saya jelaskan. Unsur hara esensial adalah unsur hara yang sangat penting ya, teman-teman sahabat tani. Tanpa unsur hara ini, tanaman tidak akan bisa tumbuh normal ya. Nah, akan tetapi kalau unsur hara fungsional itu tanpa unsur hara ini, tanaman akan tetap bisa tumbuh dengan subur ya. Nah, satu contoh, ini kan garam ini kandungannya adalah natrium ya. Jadi tanpa adanya natrium ini, tanaman tetap tumbuh dengan subur, itu maksudnya ya. Nah, berbeda dengan unsur hara esensial seperti kalium, nitrogen, fosfat, dan kalsium dan sebagainya ya.
itu tanpa unsur hara satupun, itu akan tanaman menunjukkan dampak kekurangannya atau gejala kekurangan. Nah, seperti itu. Itulah bedanya unsur hara esensial dan unsur hara fungsional. Karena fungsional ini maksudnya adalah perannya itu bisa digantikan dengan unsur hara yang lainnya, begitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman sahabat tani. Nah, kedua bahan ini makanya sudah berbentuk seperti ini. Ini sudah melalui proses panjang ya teman-teman sahabat tani. Di antaranya proses evaporasi ya. Apa itu evaporasi? Evaporasi adalah salah satu metode untuk memurnikan bahan padat melalui proses pelarutan dan kristalisasi. Nah, itu maksudnya ya. Nah, sekarang coba saya kasih pertanyaan buat teman-teman sahabat tani, mana yang lebih bagus buat pupuk untuk tanaman? Garam kasar atau garam dapur? Nah, nanti jawabannya isi di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjut ke dosis aplikasinya ya. Baik teman-teman sahabat tani, untuk dosisnya sendiri ini adalah air dengan takaran 250 cc ya. Dan untuk garamnya cukup segini. Nah, ini jelas ya teman-teman sahabat tani. Nah, terus masukkan, aduk-aduk sampai merata ya. Nah, kenapa kok dosisnya cuma sedikit? Kalau teman-teman sahabat tani tidak men-skip video ini, maka Anda akan tahu jawabannya. Kenapa cuma sedikit aja ya. Oke. Sekarang dosis per polybag atau per pot ya, tanaman di pot ya. Baik teman-teman sahabat tani, ini tadi larutannya sudah saya tuang ke sini ya, larutan dari garam tadi ya. Dan ini adalah gelas takar ukuran 200 cc ya. Jadi ini separuhnya 100 cc ya. Dan ini untuk dosis per tanaman atau per polybag ya. Ini contoh dari tanaman jahe saya ya. Nah, seperti ini, kocor keliling ya. Nah, saya ingatkan teman-teman sahabat tani, jangan terlalu sering menggunakan pupuk dari garam ya. Sekali lagi jangan terlalu sering ya. Nah, tadi sudah saya ingatkan ya. Dan unsur natrium itu berperan dalam pembentukan umbi ya. Jadi pupuk dari garam itu sangat cocok untuk tanaman yang menghasilkan umbi ya, seperti jahe ini, kunyit, bawang merah dan lain sebagainya ya. Dan untuk dosis apabila punya tanaman banyak ya atau skala besar, itu bisa menggunakan dosis 1 on atau 100 gram garam itu ya, dicampur dengan air 20 liter ya, 15 sampai 20 liter itu maksudnya ya. Nah, habis itu dosisnya per tanaman sama ya, yaitu 100 cc ya, tidak lebih ya. Nah, untuk interval 2 sampai 3 minggu sekali ya. Oke, segitu dulu video dari saya teman-teman sahabat tani. Semoga bisa bermanfaat. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.